Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi bersama kita Aura, Aulia dan Raihan di podcast Mandua Banyuwangi edisi spesial Ramadan. Oke, jadi nih Sobat Mandawangi kembali lagi bersama kita berdua ya Kak. Betul ya banget di nih. podcast kita edisi spesial Ramadan kali Udah ini. keberapa nih Kak kita podcast bareng? Waduh, udah lupa Kak, udah banyak banget ya. Udah banyak banget. Gimana nih kabarnya Kak Aulia hari ini? Alhamdulillah sehat banget. Sehat Kalau Kak banget. Rehan? Aku hari ini juga sehat, alhamdulillah. Dan tadi sahurnya aku banyak juga Kak, Wah, alhamdulillah. keren banget ya. Kalau Kak Aulia gimana tadi sahurnya? Alhamdulillah aman. 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 Jadi siapa sih guest kita kali ini Kak Aulia? Jadi teman-teman, guest kita kali ini tuh seperti biasa ya, cukup sangat spesial ya Kak ya. Sangat spesial Kak. Karena di podcast edisi Ramadan ini pastinya kita di Mandua Banyuwangi mengundang guest-guest yang sangat spesial dan Betul pastinya sangat banget. ter-up to date ya Kak ya. Kalau bisa dikasih kisi-kisi yang lebih rinci gimana nih Kak? Ini adalah salah satu guru agama Kak di Mandua Banyuwangi. Waduh, Siapa ya kira-kira? siapa ya? Karena di Mandua Banyuwangi ini ada banyak banget ya Kak ya. guru Iya, banyak agama. banget. Langsung aja ya Kak ya. Langsung aja Kak. Oke, Assalamualaikum Pak Rokim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, jadi Sobat Mandawangi, guest kita kali ini adalah Bapak Saiful Rokib, salah satu guru Mandua Banyuwangi. Betul. Kalau boleh tahu Bapak ini mengampuh tugas mapel apa Pak? Saya di sini mengampu beberapa mata pelajaran, yang terbanyak itu SKI. Kemudian akidah akhlak juga iya, dan juga Al-Qur'an hadis gitu. Wah, banyak Keren banget. ya Kak ya, Iya. keren banget. Beri tepuk tangan dong. Itu gimana Pak ngatur waktunya Pak? Begini, terkait pemilihan mata pelajaran saya tidak berperan besar. Semuanya dipilihkan oleh Bapak Wakakurikulum. Jadi saya tidak bisa memilih mengajar mapel apa, selama itu serumpun masuk begitu. Siap. Karena kewajiban saya secara umum kan guru PAI nggih. Kemudian saya serdiknya adalah SKI. Namun jika diminta untuk mengajar SKI, fikih dan Kurdis, insya Allah siap gitu. Wah, keren banget ya Keren Kak. banget. Terus Bapak mengajar kelas berapa aja Bapak? Saya mengajar kelas 10, 11, dan 12 gitu. Tapi lebih banyak di kelas 12. Kalau Kak Aul sendiri diulang Pak Rokib nggak? Oh, masih belum Bapak. Iya, masih belum. Kalau saya juga belum nih kebetulan. Jadi kita masih asing. Iya. Iya Bapak. Nah terus Mungkin kan kita sekarang ini di bulan Ramadan ya Bapak. Ya, Pastinya kita itu kayak ada rasa capek, apalagi kegiatan kita semua ini padat ya Bapak. Betul sekali. Itu gimana sih Pak caranya mengatur waktu biar tetap bisa semangat juga dalam puasanya di bulan Ramadan ini, walaupun kegiatannya banyak banget ya Kak ya. Begini nggih, kalau anak-anakku semua kalau belajar itu biasanya kan ngantuk nggih. Nggih. Kalau dari beberapa artikel yang saya baca, ngantuk itu kan disebabkan bisa jadi tidak sahur atau bahkan sahur tetapi porsinya kebanyakan. Sehingga pencernaannya menjadi berat, darah berkonsentrasi di usus, berkonsentrasi di usus sehingga otak itu kekurangan asupan darah dan oksigen, sehingga menyebabkan rasa ngantuk itu begitu susah dikalahkan di bulan puasa Iya, ini. bener banget, Betul. Kemudian terkait nutrisi yang dikonsumsi waktu sahur, mungkin kita orang Indonesia kalau nggak nasi nggak makan gitu. Iya betul banget. Mau satu gerobak bakso itu pun belum makan namanya, masih nyemil. Padahal bakso itu tidak kalah kandungan karbohidrat, protein dan lemaknya. Nah, kebanyakan orang Indonesia itu kalau sahur nasi. Ya nggak salah makan nasi, tapi porsinya bisa nggak dikurangi, kemudian diperbanyak serat dan airnya gitu. Sehingga waktu belajar itu kondisi fisiknya tetap fit sepanjang hari gitu. Kemudian yang kedua, ini nih yang sering anak-anak lakukan, main game
Mentang-mentang libur Ramadan masuk setengah hari, game dijos-joskan sampai maaf waktu sahur, dan itu menguras kondisi fisik anak-anak Iya, gitu. benar. Waduh, siapa tuh? Oke. Main game nggak salah, tetapi kalau berlebihan sampai begadang itu bisa membuat konsentrasi menurun, kondisi stamina yang nggak sip, bahkan cenderung drop waktu sekolah. Iya, begitu. benar banget Bapak. Emang yang berlebihan itu tidak baik Iya, ya. betul. Allah. Setiap yang berlebihan pasti nggak baik. Terus apa sih momen di bulan Ramadan ini yang Bapak kangenin gitu? Kalau dikangenin itu makanan zaman dulu waktu saya kecil. Makanan yang paling saya suka itu makanan tradisional Using ya, waktu puasa yang biasanya muncul tuh percet sama embel. Pernah tahu? Tahu. Nah, kalau percet masih ada, cuma embel ini sudah jarang sekali. Saya terakhir makan embel itu 2000 ya belasan, sebelum Covid jauh, 2012 mungkin. Saya pas jalan-jalan ke Banyuwangi sore hari, itu ada mbah-mbah penjual embel. Oke, mungkin sampean belum pernah makan embel. Iya, ya? betul Bapak. Makanan yang khas banget milik suku Osing, tumbel. Itu bentuknya seperti apa, Bapak? Itu seperti bubur tapi dibencok dengan dibungkus dengan daun pisang. Tahu, gitu. tahu, Dan Bapak. masaknya Iya, itu iya. dikukus. Begitu. Iya. Terus mungkin Bapak apalagi makanan-makanan yang Bapak mungkin incar saat mencari takjil nih, Bapak? Kalau secara spesifik sih nggak ada, semua makanan itu ya sama saja. Intinya kan takjil itu makanan pembuka, nggih. Nah, ini yang sering kali salah. Ketika berbuka itu kita sering lapar mata begitu. Iya. Nah, padahal ketika kita sudah beli ini semua terkumpul, waktu dimakan pas buka paling cuma 1-2 porsi sudah selesai. Iya, benar banget, Bapak. Dan itu termasuk mubazir. Waktu puasa itu kita tidak hanya menahan lapar dan haus, nggih, tapi mengekang sikap rakus kita, sikap toma, sehingga kalau puasa itu ya jagalah, karena perut kita kan terbatas. Iya. Sedangkan keinginan kita nggak terbatas, gitu. Jadi kalau makanan secara spesifik itu nggak ada. Semua sama, paling yang sering itu ya es gitu, Iya, karena bener seger. banget, seger. Apalagi Oke. kita udah panas-panasan ya, Pak. Bener, ya betul. Panas banget hari lagi puasa, panas-panasan, kegiatannya Iya. full gitu ya, Minum Pak. es tuh kayaknya kayak Ya, seger banget. Apalagi lihat iklan marjan ya, Kak ya. Betul banget. Dan iklannya disiarkan siang hari. Iya, benar banget. Terus mungkin kalau menurut Bapak ya, tantangan terbesar Bapak dalam bulan puasa ini gimana, Bapak? Kalau saya pribadi, waktu liburan adalah tantangan terbesar. Dimana banyak magernya gitu. Iya, benar. Setuju. Dan anak-anak libur itu juga tidak membuat saya libur. Oh, begitu, Bapak. Kok bisa, Bapak? Maksudnya anak saya. Oh. Jadi kalau di rumah anak-anak juga libur, nggih, otomatis ngemong mereka. Ya membantu mereka bermain, terus kemudian pokoknya menemani aktivitas anak-anak begitulah. Kemudian anak-anak saya kan masih kecil, aktif sekali, sehingga mau bagaimanapun ya bergerak terus, main sepeda, lari-lari, main bola. Nggih, lebih capek daripada mengajar. Iya ya. Ekstra ya, Bapak. Iya, Harus butuh energi benar. ekstra. Benar sekali. Terus mungkin kita kan gini Bapak, kan ada di era digital nggih Bapak. benar. Itu gimana sih Pak? Kan ada beberapa kasus kayak kita itu anak-anak itu sering banget berlebihan kayak main media sosial, terus kayak menyalahgunakan internet itu gimana Bapak menurut Bapak? Oke, begini. Kita sebagai guru kontrolnya seringkali hanya terjadi di lingkungan sekolah gitu. Ketika di luar sekolah seakan-akan anak-anak itu merasa tidak terkontrol dan sebagainya. Salah satu caranya adalah ya bekerja sama. Seperti contoh, saya membuat grup paguyuban, memberikan pesan kepada orang tua wali murid, orang tua murid atau wali murid supaya tetap mengontrol ibadah mereka, mengurangi kecanduan game mungkin karena khususnya yang kelas 12 ini kan sudah mendekati ujian. Iya, benar. Asesmen madrasah, kemudian ujian praktek, lanjut wisuda nanti setelah lebaran. Jadi pintar-pintar ngontrol saja. Dan sebagai guru saya mengingatkan di kelas karena
apalagi bulan puasa itu mengartikannya sebagai bulan yang mager gitu, dimana pergerakan itu ya hanya sekitar dapur, kasur, sumur, tidak lebih. Aktivitas-aktivitas olahraga dihilangkan. Iya. Terus kemudian yang biasanya produktif menulis, libur dulu karena katanya otaknya dipakai untuk konsentrasi puasa. Padahal gambaran itu kurang begitu benar, ya. Kalau nggak salah perang Badar dan perang Uhud itu terjadi di bulan Ramadan gitu. Sangat berat tentu saja, dan para sahabat tetap berpuasa saat itu. Masya Allah. Iya. Contoh banget ya betul. Bapak. Sekarang lihat anak-anak sekolah, lihat saja waktu belajar pasti mereka berusaha menjadi Superman. Ya, bener banget, Maksudnya Bapak. mereka ndelosor kan begini Superman. Iya. Yang mereka andalkan puasa adalah hari boleh lemes. Padahal seharusnya tidak. Karena berpuasa itu semakin ringan gitu. Karena Allah sendiri yang memberikan tanda itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Begitu. Seharusnya tambah produktif, yang mager semakin aktif, yang males semakin giat dan seterusnya begitu. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan Iya, dengan sebaik mungkin ya, apalagi Bapak. sekolah hanya setengah hari. Iya. Sisanya kan bisa digunakan untuk yang lain. Iya, benar banget Bapak. Mungkin Kak Rehan? Ngomong-ngomong soal sosial media nih Bapak. Bapak ini kan aktif banget nih saya lihat di Instagram. Gimana tanggapan Bapak mengenai konten-konten yang negatif gitu di sosial media? Iya. Kalau disebut aktif karena saya tuh hobinya mengabadikan momen, karena momen itu nggak terulang. Iya. Karena momen sekarang ini bisa jadi adalah suatu kenangan yang indah di hari depan. Betul. Terkait konten yang berisi negatif, sebagai guru ya saya mengingatkan, karena nggak mungkin saya sini HP-nya saya razia, enggak. Karena saya mendengar gitu, saya pernah membaca ada beberapa kasus razia dan sebagainya, dan beberapa pakar hukum mengatakan ya sama, saya buka konten di IG juga bahwa razia HP itu, isi HP, konten HP itu juga termasuk pelanggaran sebenarnya. Tapi karena itu peraturan di sini, bagaimana lagi gitu. Terus untuk menghindari anak-anak mengakses konten, mungkin orang tua berperan sangat penting. Untuk contoh YouTube membatasi konten-konten yang berbau kekerasan, pornografi dan sebagainya. Itu bisa dengan peran orang tua sangat penting. Sedangkan peran guru hanya berkutat di sekolah. Ya kami amankan, makanya anak-anak sebelum pembelajaran dimulai, HP dikumpulkan di kotak yang telah tersedia, kemudian HP dikumpulkan di meja wali kelas, kan begitu. Yeah. Tujuannya itu, saya tahu itu. Ada anak-anak yang ketika dalam proses pembelajaran, ketika ada HP di kelas itu tangannya gatel. Pak, boleh pakai HP? Iya, benar banget Iya Bapak. begitu, makanya di sekolah itu dibatasi menggunakan HP. Bukan nggak boleh, boleh, asalkan digunakan untuk pembelajaran dan mengerjakan tugas bagi guru yang mengizinkan begitu. Jadi harus benar-benar diseleksi ya betul, Bapak. diseleksi. Dan peran orang tua itu sebenarnya 90%. Iya. Sekolah itu tidak bisa seperti orang tua memfilter dan sebagainya, karena peran sekolah itu menjembatani dan membantu apa yang terjadi di lingkungan rumah begitu. Oke, keren banget ya Kak. Jadi kita harus kembali lagi kepada pribadi masing-masing juga nih Bapak. Benar. Terus Bapak, kalau kita kan ada di era digital nih Pak, gimana sih Pak caranya membangun personal branding kita Pak? Di media sosial mungkin dengan konten-konten yang bermanfaat. Ah ya betul, ada yang keliru dalam memaknai personal branding. Kadang seseorang itu malah terkesannya adalah pamer atau riak terhadap apa yang dilakukan. Iya. Tapi dalam satu hal, memang kita itu harus memberikan contoh. Terserah lah orang mau membandingkan apa, contoh dalam sedekah ya. Hari ini saya harus bisa bersedekah A, B, C dan terus meningkat dan seterusnya. Mungkin sebagian orang memandang hal itu sebagai riya. Oh, Pak Anu itu senang pamer. Tapi kan kembali ke niat pembuat kontennya begitu kan ya. Ada orang yang memang sengaja membuat hal itu untuk menginspirasi orang lain.
ya tergantung niat gitu. Jadi personal branding itu kita buat bagaimana coba agar value kita itu naik dengan cara berbuat baik. Contoh di bulan Ramadan ini paling gampang untuk meningkatkan personal branding seseorang. Iya benar banget Bapak. Value itu akan semakin meningkat ketika kita membuat suatu konten. Nah, biarlah orang lain menilai kita itu riak dan sebagainya, gitu ya. Karena kembali ke personal masing-masing, dimana ketika seseorang itu niat hubungannya sama Allah, kan dengan manusia. Jangankan kita, Nabi Muhammad musuhnya banyak, yang gak suka banyak, Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Tapi lihat, ketika seseorang membedakan riya sama yang ikhlas itu adalah ketika orang riya mendapat cibiran, dia akan selesai di sana. Ketika seseorang benar-benar ikhlas, dia akan menutup telinga dari bisikan-bisikan negatif. Begitulah, benar. Jadi personal branding itu dengan menggunakan konten ya, kita membuat konten-konten yang bermanfaat bagi orang lain dan bisa menginspirasi orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Meskipun konten ketika membuat orang lain berbuat baik atau terinspirasi, maka itu termasuk perbuatan baik juga. Masya Allah. Jadi kita harus benar-benar pinter-pinter nggih Bapak memanfaatkan sosial media agar tidak sampai terjerumus nggih Kak. Iya. Jadi Kak Aul, setelah aku research nih tentang Pak Rokib ini, Pak Rokib itu mengampu banyak tugas loh di sini Kak. Waduh. Sebagai wali kelas, Masya Allah. pembina duta literasi ya Pak. Ya benar. Banyak banget Kak. Ya. Bagaimana tuh Pak membagi waktunya? Terkait membagi waktu antara guru, kemudian wali kelas, pembina orman, yang pertama adalah menata niat. Karena inna amalu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Karena saya niati di sini ingin berjuang bersama-sama teman-teman untuk membangun madrasah. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang bisa membangun madrasah? Karena kita adalah orang madrasah. Iya Bapak. Begini untuk kesibukan saya, guys, saya sebagai senang buat create konten dan sebagainya. Saya itu membagi waktu saya sebisa mungkin supaya tidak bertabrakan. Contoh, saya kan di sini pembina literasi begitu ya. Di sini kan kegiatan literasi nggak terlalu padat, hanya pada kegiatan gelem, kemudian globe dan seterusnya. Selain itu, saya juga aktif menulis. Dimana waktu-waktu senggang seperti malam hari, apalagi sekarang ada sahur. Benar banget Bapak. Saya tuh tetap menulis. Sehari kadang bisa hanya 1 lembar, kadang 3 lembar. Ya tergantung mood lah gitu. Kemudian untuk mengajar, ya tidak sibuk-sibuk amat sih mengajar, karena masih bisa dilakukan dengan baik dan seterusnya. Kemudian untuk menjadi bapak rumah tangga. Saya tuh paling seneng kalau ada di rumah punya kesempatan masak. Ini gantian gitu. Iya gitu. Setiap Sabtu, setiap Minggu saya usahakan untuk masak. Begitu. Jadi saya berkaca pada Rasulullah. Rasulullah itu seorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang panglima perang, seorang nabi dan rasul, seorang pemimpin negara, seorang guru, seorang ayah, seorang suami, dan seorang pedagang. Semua beliau lakukan dengan enjoy. Intinya di-enjoy. Kalau kita nyaman dengan apa yang kita lakukan, selelah apapun akan dilakukan. Tapi kalau kita merasa nggak enjoy, itu tekanan, maka sebisa mungkin kita menghindar. Gitu. Intinya adalah apa yang ada pada kita itu adalah anugerah Allah yang terbaik bagi kita. Kalau kita merasa itu adalah tekanan, siksaan, maka kita nggak bisa apa-apa. Begitu. Intinya enjoy aja ya Kak, jalani betul, aja. Kita syukuri, itu kan nikmat yang tidak diberikan Allah kepada semua orang. Betul. Ya, jadi bapak, nggak semua jadi bapak. Dan seterusnya begitu. Gitu. Terus Bapak ini tuh kelihatannya deket banget nih sama siswa-siswi. Tipsnya tuh gimana sih Pak biar deket gitu, bisa berbaur sama siswa-siswi gitu? Karena begini, saya melihat mereka itu adalah saya waktu di usia mereka. Saya itu adalah seorang siswa yang juga berusaha akrab dengan guru. Saya sering membantu menyapu, datang ke rumah guru untuk membantu beres-beres, bersih-bersih dan seterusnya.
kemudian mencarikan kayu bakar dan seterusnya. Karena saya tahu saya nanti akan seusia guru saya. Meskipun dulu saya nggak berpikir menjadi guru, saya itu terjebak menjadi guru, terjebak di jalan yang benar. Ya. Kalau tersesat jangan ya. Jadi saya itu memikirkan ketika saya di usia mereka itu mereka lebih senang mencari partner, teman bicara, karena dengan bicara dari hati ke hati maka terbangun chemistry di antara kami semua. Dan tidak mustahil ketika pada suatu hari mereka adalah rekan saya bekerja sebagai guru. Maka saya sebisa mungkin ketika mereka masih sekolah, saya bangun kedekatan. Bisa jadi kadang di antara mereka ada yang bercerita tentang masalah mereka. Saya senang. Karena inti dari masalah itu bisa selesai ketika didengar. Seperti kemarin kasus yang di Gambiran itu. Tahu sampean ada yang ingin bunuh diri? Oh, tahu. Itu naik tempat yang tinggi. Setelah itu kan mau lompat itu. Entah masalah keluarga dan sebagainya, entah masalah cinta atau sebagainya. Waduh. Setelah itu memanggil pemadam kebakaran, diajak komunikasi, hatinya terbuka, diajak ngopi, gitu. Akhirnya nggak jadi. Oh, alhamdulillah. Iya benar, masalah kita itu kadang selesai dengan komunikasi. Kuncinya komunikasi, ya Pak. Iya betul. Apalagi siswa itu kan seringkali menjaga jarak dengan gurunya, ada gap gitu ya. Karena mereka usia lahir 2000-an, gurunya 90-an, 80-an, 70-an, sehingga mereka segan. Iya. Nah, disitulah saya berusaha hadir menjadi kawan bagi mereka. Ya, menjadi kawan bagi mereka bukan berarti tidak dihormati, mereka tetap hormat kok gitu. Cuma saya menghilangkan sekat saja, ngomong saja gitu, nggak usah sungkan. Bahkan saya siap ditegur kalau saya salah mengajar, boleh diperbaiki, nggak masalah. Karena saya juga manusia begitu. Iya, karena nggak ada manusia yang sempurna gitu kan ya. Iya. Oke. Jadi pengen diajar sama Pak Iya, Rokim. bener banget. Iya. Semoga kelas 12 saya diajar deh. Iya, insya Allah. Gitu. Insya Allah. Nah, Bapak ini kan guru SKI ya Pak. Iya, benar. Bisa diceritakan nggak sih sejarah dari bulan Ramadan ini kok kita disuruh berpuasa gitu? Iya betul. Jadi ketika diturunkan ayat 183 dari surat Al-Baqarah itu, Allah memerintahkan kita berpuasa. Dan yang unik itu kan ketika disebut ya ayyuhalladzina amanu, kenapa bukan ya ayyuhal muslimu gitu kan ya. Jadi yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang-orang beriman. Kita sering menjumpai di jalan-jalan ada yang merokok gitu ya. Iya. Ada yang kalau dikatakan orang itu sedang sakit ya enggak. Dan kita tahu mungkin orang itu adalah bukan orang yang nonis ya, tapi orang Islam gitu. Tapi mereka dengan enjoy rokokan di jalan. Karena apa? Karena mereka nggak merasa terpanggil. Mereka nggak amanu, nggak percaya, nggak iman. Jadi berpuasa itu sendiri kan tujuannya, endingnya menciptakan seseorang yang tatkun, bertakwa. Apa itu takwa? Tahu sampean? Takwa. Takwa. Apa takwa? Kalau Apa ya? menurut saya sendiri ya Bapak, kita itu mematuhi perintah Allah dan menjauhi Iya larangannya. betul. Minimal takwa itu adalah melakukan apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Taat lah ya Pak. Nah, ya begitulah. Jadi ketika seseorang itu berpuasa diharapkan akan muncul rasa takwa yang mendorong seseorang memiliki empati sosial, kemudian rasa taat pada Allah tanpa diperintah. Kan nggak diawasi oleh Pak Polisi toh puasa. Di absen puasa benda gitu. Nggak ada Tapi absennya. dari diri kita sendiri diawasi langsung oleh Allah. Karena mokel setiap saat pun bisa. Sembunyi di kamar mandi pura-pura mandi tapi ngokop. Tetapi kan karena Allah yang mengawasi gitu, maka kita akan otomatis memiliki rasa takut. Allah memerintahkan begini, masa saya ngokop gitu. Pasti ada dorongan dari dalam diri sendiri. Tujuannya kan memang menciptakan dorongan dari diri sendiri. Karena ketika sesuatu itu muncul dari diri sendiri, ibaratlah telur gitu. Kalau telur itu diduduk dari luar tok gitu kan, maka isinya mati. Tapi kalau lubang itu dibuat dari dalam, maka akan muncul kehidupan, anak ayam. Begitu. Jadi tujuan takwa itu untuk menghidupkan
giroh supaya kita itu bertakwa begitu. Benar banget ya Kak Rehan. Jadi kita itu berpuasa itu bukannya harus tambah lemes, tapi kita harus semakin tambah bertakwa Semangat. gitu, Mbak. Dan harus semangat. Mungkin Cukup sampai sini saja ya Kak Ya. sharing-sharingnya. Mungkin terakhir kata-kata buat Sobat teman-teman Mandala. dari Mandua Banyuwangi yang sedang menonton video ini Bapak. Pesan saya, jadilah seseorang yang hebat bagi diri sendiri. Karena tidak semua orang setuju dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Pasti ada pro dan Kontra. Tidak semua orang itu hebat di mata orang lain, sebaik apapun dia. Termasuk Rasulullah tetap memiliki musuh, yakni Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi tetaplah tekun dengan apa yang kalian lakukan, tetaplah berpikir positif dengan apa yang Allah berikan, dan tetaplah semangat menjalankan ibadah puasa. Woi, Masya Allah. Ya, terima kasih. Terima ya, kasih, Bapak, Bapak, sudah sudah- menyempatkan waktu Iya. buat podcast Ramadan kita kali Oke, ini. sama-sama. Nah, buat Sobat Mandawangi jangan lupa like, Komen, komen, dan and subscribe subscribe video ini. Di channel YouTube kita. Betul banget. Agar tidak ketinggalan info ya Kak ya. Iya, karena kita upload setiap hari Kak. Ya sambil ngabuburit sambil nonton podcast Ramadan kita. Maaf Kak, ini nguploadnya malam Kak. Oh iya. Maaf ya teman-teman. Oke, sepertinya udah pengen makan nih Kak Aulia. Iya. Udah lapar lagi nih. Enggak. Bercanda teman-teman. Iya, Mungkin langsung kita sudah akhiri aja cukup ya ya Kak. teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam